pintu gini nih. Anjrit. Ya gue nyempil kayak doang. tameng ya. Iya, dia ada gear doang nih badannya nih. Buset. Udah segala macem bang badannya. Gila. Ya gue main tali doang, ada. Gue nggak ngeliat ada CR. Lari, hampir kena sini gue nih pisah nih. Iya. Ya langsung nutupin. Sini nggak kena kan. Oke, balik lagi di Part 6 Channel. Sama gua Gary Andika. Oke, kali ini kita menyambangi salah satu alumni Tel ya? Apa veteran nih? Veteran anjir. Botel. Salah satu veteran TD nih. Tampangnya sih serem gitu. Gila, rambut gondrong kan nih. Serem banget. Serem banget. Nah, ini sebelumnya nih sebelum panjang lebar kayaknya kita udah swipe kali dulu ya. Alhamdulillah. Jadi boleh bisa dibuka dong maskernya biar kelihatan mukanya. Gila. Aman. Untuk rambutnya dikuncir, kalau dibuka tambah serem lagi nih. Settingan bang, penampilan kan cuma settingan. Gila. Oke. Botel, apa kabar Tel? Sehat bang. Alhamdulillah. Gila, udah lama tidak berjumpa nih ya. Iya nih. Gila Botel, luar biasa nih. Kita mungkin gara-gara pandemi dan PPKM juga Tel. Betul, Bang. Jadi kegiatan-kegiatan juga rada dikurangin Tel ya. Betul. Mungkin sebelumnya sih kegiatan lumayan banyak Tel ya. Ada rame kemarin bang. Rame banget. Nah, gue mau nanya-nanya nih karena cukup unik kisah lu nih Tel. Salah satunya kisah sekolah dan kisah sekarang cukup unik, makanya gue pengen ngangkat lu nih. Oke Tel, kalau boleh tahu Botel, sebelum panjang lebar nih, sebenarnya nama asli lu siapa sih Tel? Nama asli gua sebenarnya Wahyu Febrianto bang. Wahyu Febrianto. Panggilan? Botel. Selalu Botel. lagi. Yoi. Ngapa dipanggil Botel sih Tel? Kalau dulu jadi di rumah nih bang ya. Nah, Kalau tetangga lah yang kecil gitu, mungkin ngeliat gua mata cipit tuh bang, bocah teler, mata gua nih lagi kecil, ya terusan sampai sekarang. iya. Bocah teler udah sebutnya dari mata kali ya. Dulu, kalau sekarang mah udah. Dulu umur berapa itu maksudnya? Ya masih kecil bang, 5 apa 6 tahun kali masih. 5-6 tahun. Oh SD lu lah. mata lu mata Sayu gimana ya? sayu gitu. Makanya lu disebut Botel. Botel, bocah teler. Ya, bocah Tapi teler. emang dari dulu lu udah ngelem jangan-jangan. Jangan, kagak bang. Hah? Karena emang sayu-sayu aja Sayu-sayu mata lu, aja. kenapa lu disebut Botel ya? Keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, tapi kalau sekarang pakai slow nih. Kesel lagi. Kenapa tuh? Biar slow aja udah. Nah, Tel, lu kalau boleh tahu, lu basis mana sih, Tel? Basis kecil bang, baru. Basis baru, basis mana tuh? Basis talang bang. Basis talang. Oh gitu. Jadi talang ini disebutnya kalau di tadi basis baru ya? Kalau dulunya sejarahnya sih Cibinong Lepas yang gua tahu ya. Cibinong Lepas. Nah. Cuma kan gua ngikutin senior. Hah? Ada basis talang ya gua ngikutin senior. Oh Gua. gitu, ikut basis talang. Nah, lu tahunan berapa dulu pas sekolah? Angkatan gua kalau sekolah itu 2009 ya gua masuk. 2009? Iya 2009 masuk. Masuk 2009. Kalau lulusan 2011 2012. 2011 2012. Berarti lu basis talang lulusan 2011 2012 Ya, betul. ya? Berarti kayak gitu. Jurusan apa dulu? Mesin bang. Buset. Makanya mukanya kayak mesin bubut nih. Buat ngelas terus ini. Jadi gini. Nah, Tel, berarti lu emang rumah asli di Asli situ bang. Di Talang? Talang ke dalam. Oh, Talang. Arah ke Villa Bogor Indah. Jadi kalau bisa disebut lu Jakam dong? Bisa. Bisa di Enggak sih jauh bang. Jauh ya. lah. Dari Talang ke dalam sana Masih ya? naik angkot sekali lagi kan. Nah, berarti lu dulu itu memang di lingkungan lu itu banyak anak TD atau gimana sih, Tel? Kalau di lingkungan gua emang banyak. Dari gua SD pun ada. Alumni tahun berapa gitu masih ada. Oh gitu. Cuman kalau dari SMP itu SMP gua di sini di Pomad Negeri 15. Negeri gua gini-gini bang. Negeri. SMP mah. Iya. Alhamdulillah. Terus? Sempet lah kasut, bukan kasut ya. Lingkungan gua di 15 itu ke PGRI 2 bang. Sebenarnya gua keterima di Raskal nem gua. Di Negeri 2 nih sini. Cuman nggak tahu hati kecil nggak pengen aja. Sempet gua masuk AUD, calon-calon pun ikut gua ke Jalan Baru sama anak-anak Jalan Baru sama AUD. Cuman namanya tetangga gua, teman main gua di TD, ya udah ke bawah di dalam.
Oh gitu. Jadi akhirnya lu memutuskan buat masuk Tridharma iya. gitu. Sampai Jadi, ngebohong gua bang. Kenapa tuh? Sama orang tua gua, sama ibu gua. Kan dulu ya tau lah Tridharma gimana sih. Dicapnya udah jelek banget kan sama orang tua. Itu dulu ya kan? Ya. Itu dulu. Lu sekolah di mana tadi? Tukang tawuran. Akhirnya gua bohong. Gua cerita di sini gua bohong. Oh nih. gitu. Dosa banget itu mah. Gua bilang ke emak gua, yang sering tawuran lu Jalan Baru di Kundus Semang enggak. Oh. Akhirnya gua masuk TD, tahu juga emak gua. Lu orang tua dibohongin. Dosa gua itu. Jadi lu bilang TD Semea yang sering tawuran di Jalan Baru ya? Gua alibinya ke situ lah gua. Padahal mah TD STM yang sering tawuran. Oh gitu. Biar bisa masuk. Akhirnya lu masuk TD lah TD pada 1. saat itu. Nah, pada saat itu lu masuk TD itu Tel, ingat gak sih lu tahunan lu tuh pas lu baru masuk itu berapa banyak Tel? Kalau nggak salah itu Basis talangnya ya? basis talang. Angkatan gue itu bisa seangkot lebih bang. Seangkot lebih tuh. Kelas 1 doang ya? Angkot. Nah itu pada saat dulu tuh sekitar seangkot. Nah itu emang dia langsung begitu pulang turunnya di Talang atau ke Cibinong dulu sih tahunan lu tuh? Kalau angkatan gua itu kadang di Talang bang, kadang sejalan tuh dari Jambu. Kalau nggak jalan dari Kembang ya, Kembang jalan ke Talang. Jalan kaki maksudnya? Jalan kaki. Pasti disuruh begitu tuh sama abang kelas. Oh gitu? Minimal kalau nggak jalan kaki di pintu, kalau nggak di atas angkot. Di pintu kalau nggak di atas Di atas angkot udah pasti itu kelas 1 mah. Nongkrong di Talang sampai sore. Kalau sekolah pagi pulang sore. Sekolah siang ya pulang malam. Udah kayak kerja gua dulu. Nah, gue pengen tahu abang kelas lu siapa sih pada saat lu kelas 1 tuh? Kalau gua kelas 1 itu dulu kelas 3-nya si Toge, si Irung, si Ambon, banyak sih. Banyak. Ya, banyak yang sih. paling lu inget yang nyuruh-nyuruh lu tuh dulu Ui. siapa? Ada Uwi, ada tuh. Ui. Itu orang-orang yang nyuruh-nyuruh lu tuh. Ompong, si Peot adalah. Oh, gitu. Banyak sih, Bang. Jadi mereka lah yang nyuruh-nyuruh lu jalan gitu. Jalan-jalan diangkut, di atas. Udah suruh ngebayarin. Duduk di atas ya kan, Bang. Iya. Sedih mah dulu kelas 1 mah diinjek lah kayaknya. Nah, tapi lu pada saat masuk TD Tel, lu apa udah tahu TD itu emang maksudnya musuhnya banyak gitu? Kalau dibilang tahu, ya tahu, Bang. Soalnya gimana ya? Gue SD nih, udah ngedenger lah nama TD. TD, Out tuh. Ya. Out, Mebut udah ngedenger lah gua. Udah gitu di lingkungan gua, TD banyak ya udah tahu udah. Oh, gitu. Berarti pada saat lu kelas 1 nih, lu kalau suruh jalan kayak gitu naik di atas angkot, lu kalau nggak salah di Jambu 2 ada Mebut ya? Iya. Itu gimana Tel? Ada cerita-cerita nggak sih Tel? Ya sering Bang, kelas-kelas biasa ribut. Siapa alhamdulillahnya nggak ada sampai korban sih. Nggak ada yang sampai korban. Paling cuma ribut turun. Ya masing sewajarnya kalau dibatas di angkatan gua itu dulu masing wajar tawuran. Sekedar ngejebolin udah. Udah ya cabut. Udah nggak cabut, udah nggak sampai. Kalau sekarang kan yang gua lihat sampai makan korban, kebanyakan. Jadi, kalau sekarang emang niatin Niat banget ngebunuh gitu. Ya, demi kalau- sebuah nama, nempi ngebunuh. Iya. Kalau dulu ya mungkin ada ya. Ada, cuman beberapa, nggak, tapi tidak seintens saat sekarang. ini gitu. BR-nya juga mungkin dulu mah Ya masih lagi lebih foto banyak. Bang, yang gear apaan tuh? Lebih ke tali ya. Iya, tali. Dibandingin yang sekarang kan lu lihat gede-gede Oh, banget. gila gitu. orang mah. Dulu mah kan kayak gitu. Nah, berarti kalau kelas 1 tapi ada cerita nggak sih, Tel? Pernah sih janjian itu sama Raskal di dalam Talang sih. Cuman nggak sampai parah, cuman janjian, ya udah ayo janjian. Samperin, udah ribut, nggak sampai kayak sekarang Bang. Yang gue lihat parah banget kalau sekarang. Ya. Tapi pada tahunan lu ributnya sama Raskal apa sama mana? Lebihnya. Tergantung sih Bang. Kalau kita dari nongkrong di Talang nungguin ya, berdosa banget itu gue dulu. Iya. Nungguin orang sekolah, orang pulang sekolah gue tungguin, gue bantain. Iya. Ya kayak Awet Cibinong, Ibu Cibinong kan pasti ngelewatin Talang. Pokoknya sekolah STM yang di Bogor itu, yang pulang ke arah Cibinong atau Depok pasti lewat Talang kan. Iya, Ya pasti betul. gue bantain udah. Biasanya ngebis kalau mereka kali Iya ya? mereka bis. Terkadang kan Raskal juga ada. Raskal BW yang ke arah Bogor. Iya. Gue tinggal nyebrang gitu. Oh. Berdosa banget Bang gue dulu sumpah. Berarti lu bisa dua ya? Bisa Jadi, dua. kalau lu mau ngebantai yang Raskal BW-nya basis terminal, Ya, lu tinggal nyebrang ke nyebrang. sana. Kalau lu mau ngebantai yang basis Cibinong, lu tinggal Ya, biasa, nongkrong sebelahnya potong, gitu. ya. Oh, gitu. Terus berarti sering banget berarti itu ya, apalagi Sering, Bang. sama abang kelas dididiknya begitu apa gimana? Ya sering begitu dah lu nongkrong. Kadang kan dulu zaman gue kelas 1 itu, terkadang malah abang kelas nongkrongnya di dalam Bang. Dalam Talang. Jadi kelas 1 di Talangnya lu di bawah Talang. Kelas 3 itu pada nongkrong di dalam, nggak ada yang ikut di pinggir jalan. Didiknya begitu.
jebol mulu bang, gua mah apa bertiga doang, berlima, bertujuh. Siapa aja sih Tel? Gua nih dulu, Tahunan lu? gua di Talang. Iya. Gua, si Sony, si Petot, si Bedul, si Barka, si Jabung, lagi ya. Lupa lagi gua aja udah nggak ketemu. Yang kenal lah, tangga-tangga gua. Itu CS gua, ya kecil banget bang, badan gua yang paling gede gua paling. Iya. Ada Talang Singkus itu ada. Ada Singkus, yang rumahnya dekat Talang. Kelas 1 tuh. Jadi itu dulu tahunan lu tuh? Tahunan gua. Itu teman-teman lu. Masih ada sampai sekarang, masih sering ketemu Tel? Masih gua alhamdulillah, silaturahmi kejaga. Masih kejaga ya silaturahmi ya. Nah berarti dulu kelas 1 ya mungkin karena lu baru akhirnya cuman sama yang ngebantai-bantai biasa aja. Ya soalnya kan gua kelas 1 itu nggak tahu kenapa gua disuruhnya nongkrong. Dulu nongkrong di Talang. Nggak boleh kemana-mana gitu. Berarti jarang ke basis-basis lain ya? Ada beberapa, cuman nggak sering bang. Nggak sering ya? Di Talangnya udah. Jadi karena lagi juga dekat ya dari sekolahan 3. Iya, dekat bang. Kepleset nyampe ya? Iya, kepleset nyampe gua. Tapi telat mulu sekolah bang. Sekolah telat mulu. Nah, berarti di kelas 1 ya lebih banyak ya di Talang paling ya bentrokan-bentrokan. Kecil ya, lah. Berangkat sekolah, pulang sekolah, ya, gitu ya. Nah, masuk ke kelas 2 kayaknya mulai nih. Lu kayaknya mulai banyak temen dan mulai main-main ke basis lain nih. Ada cerita nggak sih, Teh? Kalau buat di basis lain sering bang ya, mungkin udah beberapa kali diceritain ya sama rekan-rekan. Iya. Paling kalau yang gua keingat kenang banget sama gua nih sampai sekarang di kelas 2 itu, dulu sempat ada acara dering kalau nggak salah di Warung Jambu tuh, zaman gua itu. Nah, zaman dering itu kan jam berapa? Dari pagi sampai siang kalau nggak salah ya bang. Hari Jumat kalau nggak salah. Sorry Tel, dering itu apa sih? Acara musik? Iya, acara musik. Kayak inbox gitu? Iya, kayak inbox itu. Oh gitu. Dering apa inbox itu gua lupa lah pokoknya. Terus? Itu gue sekolah siang. Ceritanya adalah teman gue cabut ya nongkrong di Talang buat ngebantain, kata anak-anak kan bahasanya ngebantain lah. Iya. Kata gue jangan, kita mah sekolah aja, sekolah aja yang pasti banyak TDM lah. Malah apes gue sekolah. Posisi gue kan kalau dari Talang itu gue kadang naik angkot 07 bang. Iya. 07 itu nggak lewat belakang pasar. Oh. Dia langsung lewat depan Warung Jambu pas. Jadi dari lampu merah belok langsung kanan. Nah, sedangkan dering itu kan ya kalau dibilang markas SBM ya situ bang. Iya. Udah kayak air, bukan air lagi kali, tumpah itu SBM. Ya udah dibilang hancur mah enggak sih, dibantai di situ gua. Mana gua duduk di pintu ya bang ya. Alhamdulillah nggak ngapa-ngapa gua. Alhamdulillah. Iya. Nggak kenapa-napa. Udah segala macem masuk bang ke pintu lah. Keselamatin di dalam angkot itu ada bukan ada anak cewek teriak-teriakan. Jadi sempat berhenti, habis berhenti itu nyanyi lagi anak-anak dasar bocah-bocah masih pada ngeyel ya. Siapa yang nyanyi tuh? Anak-anak udah. Di dalam mobil? Iya di dalam mobil. Terus? Saya dibantai nih, cewek teriakan. Ampun tolong, begitulah. Diam nih nggak dibantain. Udah diem, nyanyi lagi, dibantain lagi. Nangis lagi cewek, nyanyi lagi begitu. Ketolongnya sama bang kelas bang. Dia rumahnya di Teplan, anak TD. Namanya Ai, anak Jambu. Kalau dibilang dia orang situ lah. Dia di situ, dia orang situ, naik ke angkot gua. Udah jangan dibantain, alhamdulillah lolos. Itu kalau enggak bang, angkot udah pecah kali. Ketolong gua sama anak TD Jambu si AI itu. Itu paling bang, kalau yang gua paling berkesan tuh. Jadi lu pada saat itu lu seangkot Talang semua tuh? Talang semua, ya nggak berapa, paling berapa orang ya. Sekolah kan kadang dibagi 2 ya bang ya. Sekolah pagi tuh gua sekolah siang. Antara ber-5 atau ber-8 orang gitu gua lupa. Seangkot. Cuma segitu-gitunya udah. Diselamatin sama anak TD Jambu. Rumahnya di Teplan lah, bukan anak TD Jambu. Gitu bang. Tapi berarti nggak ada korban tuh walaupun banyak BR yang masuk ke angkot? Alhamdulillah, kayaknya masih diselamatin. BR mah udah masuk lah, dari kaca, dari pintu. Masih ketolong gua alhamdulillah. Berarti akhirnya lu lolos Lolos gara-gara ada anak TD Jambu itu. Iya, berarti lu lolos sampai ke Kembang ya? Iya, Kembang ya, sampai Kembang itu. Tapi emang rame banget ya waktu saat itu, dering itu. Sekarang masuk siang atau pagi? Masuk siang itu gua bang. Oh siang? Gua ngedenger yang masuk paginya itu emang ribut, chaos. Lah mereka kan ramean. Ya. Anak Cibinong, terminal kan pada jalan. Mereka pulang ya? Iya, Bang Kebo tuh contohnya kan pada jalan. Bawih tuh. Lah gua naik angkot di dalam cuma bertujuh, mau keluar kagak bisa. Disikatin udah gua. Alhamdulillah. Kalau itu nggak ada anak TD Jambu mungkin parah gua. Mungkin gua parah soalnya posisi gua di pintu duduk di pintu. Tapi lu nggak bawa apa-apa, Tel? Gua anak baik-baik, Bang. Situ gua pakai Mistar kalau nggak salah ya pakai Mistar. Alhamdulillahnya anak TD Jambu.
Itu gue duduk di pintu bang, udah pasrah gue. Udah segala gear masuk. Apa tahu udah alhamdulillah sih. Ya adalah titik-titik doang di sini, cuman nggak begitu parah. Titik-titik doang ya? Titik-titik doang. Iya, ini kayaknya lo sakti juga nih. Oh, mandraguna lah. Cuman titik-titik doang nih. Gitu. Berarti kejadian pada saat itu tuh, Tel ya? Hari yang Jumat. lumayan lo di... Yang keingatan sama gue sekarang. Keingatan banget ya. Tapi selain itu ada lagi, Tel? Sama kejadian itu kalau nggak salah, awal nih bang. Itu awal kelas 2 ya bang, kalau nggak salah nih gue masih ingat nih. Ulangan kalau nggak salah. Ulangan. Anak TD balik, itu gua ketolongin lagi bang sama anak Jambu. Di mana nih kejadian? Di depan Teplan, Mebut. Oh, Mebut. Jadi gua seangkot lah sama anak Talang pulang ke 1 kelas 2 nih. Gua mau naik kelas 2 nih, baru mau naik kelas 2, jalan katanya. Diangkot. Nah anak Jambu ini kan kadang naik angkot sama gua, bareng sama anak Talang. Lu mau turun di mana? Namanya si Ai kan. Gua turun di Jambu Kadang dia turun di Teplan di apa? Pedung Badak ya, muter kan. Nah itu kejadian di Mebut lagi bubar-bubar bang. Posisi gue di pintu lagi, gue nggak pernah mau soalnya duduk di belakang, apalagi di dalam. Gue pasti di pintu biar kena angin bang, biar gampang lari, yang mau kabur. Gitu. Alhamdulillah itu dibantain gue sama Mebut, sampai gear segala macem, dihalangin bang badan gue sama si Ai ini, dihalangin, netik banyak nih. Gue pakai apa ya? Lalu kalau tahu regulator gas bang ya, regulator gas. Iya tahu. Gue taliin bang itu buat biar gue. Oh iya. Aneh-aneh gue biar gue. Itu buat tali gue timpain gak ada deh, gitu ya. Ada yang lari bang, itu niatnya kayaknya dia mau nyolong gue ya, mau nyolong gue pakai CR. Hampir kena pala gue bang, cuman dihalangin sama si Ai langsung nutup kepala gue. Jadi posisi gue diangkot nih, diduduk, dia langsung gini nih, di pintu. Dia yang kena di sini nih. Berapa jahitan lumayan, gede gitu, juga. Jadi dia berkorban buat lu nih? Ya alhamdulillah itu gue masih keingatan banget sampai sekarang ini. Tapi masih sering ketemu sama... Masih bang, masih? Wah gila, lu berutang nyawa lo sama dia asik. Kalau nggak ada dia, dikit lagi bang. Gue udah ngeliat, anjir, astagfirullahaladzim apaan? Gue kira gesper ya. Ditutupin langsung gitu tuh sama dia. Jadi posisi dia di pintu gini nih. Anjir. Ya gue nyempil doang. Tameng ya? Iya, dia di gear doang nih badannya nih. Udah segala macem bang badannya. Gila. Ya gue main tali doang, ada. Gue nggak ngeliat ada CR. Lari, hampir kena sini gue nih pisah nih. Iya. Dia langsung nutupin. Sini nggak kena kan. Berapa jahitan gitu. Anak tadi Jambu, itu gue berutang banget sampai sekarang. Iya. Kalau dibilang utangnya pala gue, nah itu lah itu kalau enggak mah. Buset dah. Itu doang yang kena sama gue. Dia kebal apa gimana itu? Agak bang, orang langsung gue bawa ke 24 jam. Oh jebol juga? Bukan jebol, emang pada berantakan badannya. Mana HP digadein semua, HP jadul bang. Iya. Iya HP kuning, gue gadein langsung gitu. Oh berarti dari situ baru langsung ke 24 jam 24 jam yang daerah Jambu, itu udah kepala pusing ya. Habis berapa duit itu Tel? Itu dulu kalau nggak salah mau 1,5 juta bang. 1,5 juta? 4 jam. Itu berapa jahitan tuh kalau lu tahu? Wah, lupa bang, gue berapa jahitannya, cuman gede juga sih. Enggak, maksudnya yang dijahit itu yang tetap yang kena CR, yang sisanya nggak dijahit? Yang kena CR itu kalau nggak salah berapa senti lagi kena lambung bang. Kata dokter ya. Kok jadi ke lambung bawah sini? Sini nih. Oh dia aduh. Kata dokternya 2 apa 3 senti lagi kena lambung. Gua udah kepikiran gua kalau kena lambung pecah gimana itu. Yang mahalnya sih itu soalnya kan jahitnya di dalam ya. Mana anak sekolah, iya anak TD. Akhirnya gue sekolah gue itu jalan, HP gue gade-gadein bang. Iya. HP anak-anak udah gue gadein ya udah. Buat yang penting ketolong dulu ya. Ketolong dulu alhamdulillah. Berarti itu ya. Berarti lu berutang banget lo sama siapa namanya? Ai. Ini kalau ngeliat sehat-sehat bang Ai. Bang Ai ya. Wah, jamurnya Teplan dia. Teplan. Nah berarti kelas 2 cerita lu itu tuh, Tel. Nah berarti kesini-sini nih sebenarnya masih banyak kelas 2 ya. Tapi yang memang lu berkesan banget itu ya. Berarti di kelas 3 lu memang udah nggak fokus apa gimana sih sebenarnya? Biaya bang. Biaya udah. Biaya gua. Balik ke biaya ya. Gua nggak mau ngebebanin orang tua sih sebenarnya. Akhirnya? Gua yang mundur. Sebenarnya gua bukan dikeluarin, gua yang mundur. Lu yang mundur ya? Iya, betul. Bukan karena lu bandel segala macam lu dikeluarin ya, karena emang ya faktor ekonomi juga. Akhirnya lu lebih memilih ya udahlah gua mundur aja gitu. Ya. Berarti akhirnya ya lu tidak meneruskan itu ya, Tel ya? Enggak nerusin lagi. Sayang banget sebenarnya, Tel ya. Sayang sama orang tua, Bang. Iya benar, makanya lu karena sayang lu akhirnya ya daripada sakit mendingan gua yang ngalah lah. Mendingan gua bantu yang di rumah. Berarti ya begitulah kisah lu. Sebenarnya masih banyak sih, Tel, tapi selain di zaman sekolah sebenarnya gua lagi mau ngangkat juga kisah lu pada saat ini gitu. Nah, setelah lu kesini-sini, Tel, lu sebenarnya kesibukan saat ini apa sih, Tel?
Kalau kemarin-kemarin sih gue sempat di bengkel bang. Di bengkel. Kemarin-kemarin. Ya berapa tahun yang belakang lah gue di bengkel motor bang. Bantu-bantu lah. Oh, jadi ilmu. STM nih kepake nih? Jauh sih bang. Kan di motor mah mesin. Motor mah otomotif ya. Otomotif. Lah gue mesin. Ya bisa lah. Dikit-dikit gitu. Dikit-dikit ya. Ada ngelas-ngelasnya mah. Ngelas-ngelasnya ada. Kepake ya. Kalau kemarin-kemarin, kalau sekarang simpanan gue lagi ngebantuin orang mulu bang. Oh gitu. Berarti setelah itu lu bantu-bantu di bengkel. Emang bengkel sendiri atau punya tetangga, temen? Punya tetangga, punya temen ya, bantu di bengkel. Kemudian setelah itu gue lihat juga lu sempat aktif juga tuh sebelum pandemi. Tahun kemarin awal-awal ya? Iya, awal-awal lu sempat aktif juga di apa namanya tuh? Komunitas STM Bogor Bersatu bang. Komunitas STM Bogor Bersatu. Alumni ya? Alumni STM Bogor Bersatu ya. Itu apa sih Tel? Jadi kita ini rekan-rekan alhamdulillah punya rencana kemarin ngumpulin alumni biar gimana ya, awal-awal ngumpulin alumni STM Bogor yang mau aja, yang bisa aja. Niat awalnya tuh pengen di Bogor itu ada tawuran lagi bang. Kasihan adik-adik kelas, gara-gara budaya yang kemarin-kemarin lah, ya gua lah pelaku-pelakunya kan. Sekarang jadi contoh, sekarang lebih parah malah tawurannya. Dulu mah nggak begitu, sekarang lebih parah. Pengen stop tawuran sih bang, niatnya. Stop tawuran. Itu semua alumni apa perangkatan apa gimana Tel? Kalau gua tuh dulu awal niatnya tuh pengennya perangkatan dulu bang. Soalnya kan sering kelas itu kan perangkatan ya. Iya. Gua di TD, terus ada yang di BW, entah itu di Mebut apa. Kan punya kelas lah di angkatan di tahun itu kan punya masalah. Iya betul. Nah gua pengen ngademin dulu anak-anak nih, pengen ngademin di angkatan itu dulu nih. Niatnya kalau emang itu udah adem, alhamdulillah adem kan, udah kondusif lah. Baru ke yang lain gitu. Oh gitu. Pengen sih kalau ini pengennya semua bang. Bukan dari alumninya maupun pelajarnya pengen. Harus kalau bisa. Amin lah insya Allah depannya bisa. Tapi sampai saat ini masih berjalan Tel ya? Masih berjalan bang. Cuman kan gara-gara PPKM mungkin ya gini. Susah buat kumpul udah. Buat kumpul-kumpul ya susah ya? Gitu bang udah. Susah lah buat paling masing kabar-kabaran japri-japrian. Ngejum lah kalau kata sekarang mah. Ngejum. Gua nggak ngerti udah ngejum. Akhirnya ya gitulah, tapi tetap masih ada dan tetap masih berjalan ya. Masih bang, cuman lagi kebetulan juga sekolah juga saat ini masih daring ya. Iya masih. Pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, selain itu berarti kegiatan lu apa lagi Tel? Sekarang lagi jadi relawan bang. Relawan di mana tuh? Di lembaga sosial bang. Di sini nih, di sini yang kita lagi podcast nih. Apa sini Tel namanya? Salam Eid bang. Salam Eid apa tuh? Salam Eid. Sekolah ini jadi lembaga sosial kemanusiaan di dinaungi Sekolah Alam Bogor. Oh, Sekolah Alam Bogor. Nah, terus? Ini Salam Eid. Kadang gua sekarang lagi di kalau dibilang apa ya? Relawan temanko sih bang, teman lawan COVID. Temanko. Teman kok enggak? Maksud gue ini Salam Eid ini memang bergerak pada saat COVID doang atau kayak gimana sih Tel sebenarnya? Kalau Salam Eid ini basicnya rescue bang. Basicnya rescue. Apapun, entah itu banjir, bencana lah ya. Bencana alam lah. Bencana alam. Sekarang kan emang keadaannya lagi gini nih, pandemi. Ya bisa dibilang pandemi itu kan bencana juga seluruh Indonesia. Betul. Ya mau nggak mau sini. Soalnya gue sempat kemarin gue rescue training water rescue kayak gitu. Enggak, maksud gue lu kenapa tujuan lu masuk ke sini sih Tel? Ke Salam Eid ini? Ya bisa pengen nolong orang sih bang. Udah itu doang. Pengen nolong orang udah. Padahal dulu lu nyakitin orang mulu ya. Ya kali aja bang, ketebus lah dosa gua. Oh gitu. Dulu kan orang pulang sekolah pengen tenang-tenang gua bantahin ya. Ya gua lukain lah kasarnya kan. Ya, sekarang gua pengen nolong orang. Pengen nolong orang. Akhirnya lu join dan bergabung ke Salam Eid. Nah ini awalnya Salam Eid ini bergerak di Humanity Creating Harmony ya. Betul, jadi bang. Maksudnya awalnya itu lebih ke rescue untuk bencana alam. Ya kemanusiaan sih intinya. Kemanusiaan. Tapi dikarenakan sekarang pandeminya lagi merebak, betul. Dia juga membantu di ini kayak COVID gitu kayak COVID. Jadi kegiatannya ngapain aja sih Tel kalau yang sekarang? Kalau di sini itu kegiatannya bang banyak sih bang ya, aksi-aksi ya. Ada ngirim paket hadiah. Udah sembako hadiah itu bang. Hadiah itu sembako. Sembako lah, sembako buat untuk yang isoman. Isoman di rumah. Satu itu, dua peminjaman oksigen. Ya sempat ini susah lah. Di belakang lu nih ya kayak gini bang oksigen ini nih. Lagi ada nih. Kemarin nggak ada bang. Sampai yang di ambulan nih, yang buat urgent. Iya. Agak ada udah kepake. Oh. Oksigen.
terus peneman psikolog temanku itu. Jadi kita kan orang-orang menjauh dari COVID, takut lah, stigmanya kan takut. Nah, kalau di sini kita menemenin orang-orang kabur, kita nemenin. Oh gitu? Ya psikolog kan mental bang yang kena ya kan, kita nemenin, ngehibur lah, ngehibur. Tuh paling kalau gua sih tugas gua di sini nyupir bang, bahasa kerennya nyupir udah. Nyupir. Driver lah bahasa kerennya. Ambulan Tel. Ambulan ya. Kalau boleh tahu ada berapa ambulan di sini Tel? Di sini 1, 2, 5 unit. 5 unit ambulan. Berarti lu salah satunya megangin salah satunya. Megang bang. Nah berarti kan lu kesini berarti lebih banyak bergelut ke COVID ya? Iya betul. Ke COVID. Nah Tel, lu ada pengalaman gak sih Tel selama lu join di sini dan bergelut dengan ya COVID lah gitu, dengan pasien-pasien? Kalau buat sukanya nih bang ya? Iya. Gue ngantar pasien lah ya. Yang sedangkan gue sering ngantar pasien ya. Kalau buat hadiah kan emang kadang gue di situ, kadang cuma jarang, oksigen jarang. Kalau buat bawa pasien, yang bikin gue seneng ketika ngelihat keluarga atau gue bawa pasien ke rumah sakit udah ketolong gitu. Iya. Melihat keluarga udah senyum, udah ketolong, apalagi sampai sembuh sehat. Sampai ngabarin gue, Kang alhamdulillah si mama sehat. Udah senang banget bang, udah senang banget buat gue. Senang banget udah. Ya kali aja di saat gue butuh bantuan atau keluarga gue butuh bantuan, ada orang yang membantu gitu bang. Betul. Tel. Jadi itu kalau sedihnya Tel, dukanya ada nggak sih Tel? Kalau dukanya buat gue nih, ngelihat gimana nih bang ya, gue di mobil ngelihat orang kritis bang udah sekali 2 kali bang, yang sampai udah nyebut lah udah pikiran gue nih, ya Allah kalau emang meninggal tar dulu lah. Gue pengen nolongin dulu, minimal sampai rumah sakit dulu lah. Iya. Jangan sampai di mobil gitu di jalan bang, kasihan. Minimal dapat pertolongan. Iya. Kalau emang udah umur kan nggak tahu bang ya. Tapi alhamdulillah sih selama ini sama anak-anak di mobil belum pernah bang. Belum pernah ya? Kebanyakan di rumah sakit. Di rumah sakitnya. Itu gue udah sedih banget bang, lihat orang kritis. Iya. Antar di perjalanan. Kita ngebayangin gimana kalau itu keluarga kita betul, ya, bang. bener ya? Kita itu keluarga atau teman dekat, wah udah nggak tahu, nggak kepikiran lah. Itu yang bikin gue sedih sih. Itu bikin lu sedih Tel. Jadi intinya sekarang lu dulunya sering ngelukain atau nyakitin orang, sekarang lu pengen membantu orang ya? Itu ya mulia sih gue bilang, maksudnya ya luar biasa sih kalau gue ngeliat seorang anak alumni STM nih, anak STM yang dulunya jiwanya jiwa barbar tapi sekarang jiwanya jiwa penolong gitu. Barbar sekarang bang setelannya. Boleh tampilan, boleh barbar ya. Penampilan tapi, cuma settingan bang. Yoi, ini tampilan barbar tapi jiwa Hello Kitty nih kalau gue lihat sih. Nah, Tel, mungkin kalau misalnya ada yang lain, ada yang butuh bantuan itu gimana sih Tel cara menghubungi ke sini? Bisa bang, kalau di sini misalkan dari rekan-rekan entah alumni atau yang nonton nih, yang nonton entah itu alumni tadi atau bukan, nanti bisa dicantumin nomor kali bang ya, narhubung Salam Ed, mungkin nomor Salam Ed, entah itu butuh oksigen atau buat isoman kayak pakai tadi atau ambulan bisa bang. Tapi saat ini hanya khusus Kota Bogor, saat ini nih hanya khusus Kota Bogor atau kabupaten atau bisa Jabodetabek juga Tel? Kemarin sih biasanya bang Jabodetabek sih bang, alhamdulillah. Jabodetabek kita bisa bantu insya Allah. Ya pokoknya selama masih ada fasilitasnya semua masih ada ready, bisa kita bantu ya. Bantu ya. Tapi kalau emang kan terbatas juga ya, armada dan segala macamnya ya. Gitu. Oke, Tel, nih ya gue sih turut bangga sih ngeliatnya Tel, maksud gue lu sekarang saat ini bisa membantu masyarakat, apalagi memang ya lu tahu sendiri pandemi ini kita nggak tahu berakhirnya sampai kapan Tel. Sampai kena kemarin gue bang. Oh lu sampai kena juga? Isoman gue akhirnya. Ya, karena memang ya terjun di situ mau gimana? Terjun di situ serapet-rapetnya APD ya kita nggak tahu juga Tel ya. Soalnya 2 bulan ini gue udah nggak ke rumah, nggak pulang. Serapet-rapetnya APD kita nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Sekarang udah sehat ya. Sehat, alhamdulillah ada negatif lagi. Amin. Nah Tel, mungkin ada pesan-pesan gak sih Tel terakhir? Ya entah pesan-pesan buat saat ini atau apa, atau lu mau minta maaf segala macam Tel? Paling gue minta maaf banget nih buat yang pernah lewat jalur Talang di tahun itu, di kala itu nih, yang pernah bukan ke Bantai lah, kelukai lah, gue minta maaf banget. Yang kenal atau tidak kenal, gue minta maaf banget. Takut dosa gue udah sekarang mah. Paling gitu aja sih bang kalau gue, gitu sama sebesar-besarnya lah. Siap. Oke, paling segitu dulu Tel. Mungkin nanti kalau ada yang mau tahu tentang informasi mengenai minta pertolongan segala macam, nanti akan gue masukin linknya di bawah. Ya, paling ini bang, satu lagi deh bang, sorry bang. Iya. Yang mau buat donasi, silakan di sini basis kita infak ya. Iya. Infak yang bisa donasi nanti bisa
di inilah, barcode-nya nanti gua cantumin ya. Atas nama Salam Eid Nusantara. Oke. Buat bantu-bantu kemanusiaan juga. Bukan buat kita, tapi buat mereka. Betul. Jadi mungkin ada yang punya rezeki lebih dan ada yang kurang rezekinya, itu bisa saling bantu dengan donasi ini. Mungkin sekian dulu Tel. Ya. Bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf nih sudah mengganggu dan selamat bertugas kembali. Ya, Bang. Buat Tel. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita di Part 6 Channel dan terima kasih.